Mobil itu tampak melintas sebelum masuk sebentar ke tempat pencucian mobil itu. Penculik itu mungkin melihat Charlie berjalan saat dia melewati, jadi dia itu berbelok ke tempat parkir dan memutuskan untuk menculiknya. Segampang itu ya, memutuskan untuk menculik seseorang itu. Oh iya, aku pengen menculik seseorang, nah inilah waktunya gitu. Kan gila. Mungkin juga dia itu melihat tak lama setelah Charlie meninggalkan rumah temannya dan mengikutinya sampai ke tempat pencucian mobil. Dia mungkin sudah kepikiran untuk menculik seorang anak jauh-jauh hari sebelumnya, dan sekarang dia benar-benar ingin mewujudkannya. Ketika dia melihat Charlie berjalan sendirian, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk mewujudkan fantasinya. Gila gak sih, fantasi membunuh, menculik, itu kan creepy banget, psikopat banget. Sayangnya, detektif itu tidak bisa melihat plat nomor atau siapa yang berada di belakang kemudi dari rekaman CCTV yang buram itu. Tetapi mereka tahu sudah waktunya untuk mengunjungi Joseph. Petugas tiba di rumah kediaman Joseph, yaitu Jeffrey dan Naomi Pinkas, di mana dia itu menyewa kamar setelah dia itu diusir dari rumah yang dia tinggali bersama istri dan ketiga putrinya. Mereka melihat Joseph di luar sedang merokok ketika pertama kali itu mereka melewati kediaman itu. Saat mereka kembali untuk yang kedua kalinya, mereka itu tidak mendapatkan jawaban saat mereka itu mengetuk pintu rumah itu. Polisi berbicara dengan para tetangga yang bilang bahwa baru-baru ini melihat Joseph itu berbicara dengan seorang wanita di luar rumah yang mereka yakini itu sebagai saudara perempuannya atau kakaknya mungkin ya. Mereka juga sangat yakin bahwa Joseph masih berada di dalam rumah. Kakak perempuan Joseph kembali ke situ dan setelah berbicara dengan polisi, dia masuk ke dalam untuk mencari Joseph. Akhirnya, Joseph tuh keluar dari rumah dan mengaku bahwa dia itu tidak mendengar sang detektif mengetuk pintu karena dia itu sedang tidur. Penyidik bertanya kepada Joseph di mana dia berada saat Charlie itu menghilang, guys. Dia menjelaskan bahwa dia berada di dalam rumah menonton Super Bowl dan memberitahu mereka bahwa teman-temannya dapat memverifikasi ceritanya. Mereka menunjukkan kepada Joseph sebuah gambar yang diambil dari CCTV dan dia mengaku bahwa pria itu hanya mirip seperti dirinya. Dia bersikeras bahwa dia tidak berada di dekat tempat pencucian mobil di hari itu. Selanjutnya, detektif tanya ke Joseph lagi untuk menyingsingkan lengan bajunya dan mereka itu menemukan bahwa dia itu memiliki tato yang sama di bawah lengan seperti pria di video itu. Mereka juga melihat luka-luka dan goresan kecil di tangannya. Dan gak cukup sampai di sini guys, Joseph mengaku dia itu meminjam mobil dari Jeffrey dan Naomi, yaitu tuh station wagon, tepat di hari yang sama saat Charlie itu menghilang. Namun, dia mengaku hanya mengendarai mobil itu ke pelabuhan terdekat untuk melihat air sebelum kembali ke rumah. Polisi merasa cukup yakin bahwa mereka menanyai pria yang tepat. Tetapi ketika mereka berbicara dengan Naomi, dia itu mengkonfirmasi alibinya. Kira-kira 1 jam setelah detektif tiba di rumah itu, petugas masa percobaan Joseph itu datang untuk membantu melakukan pencarian terhadap mobil Joseph, yaitu Lincoln Town yang rusak, guys. Mereka dengan cepat menemukan obat-obatan narkoboy di dalam kendaraan, termasuk beberapa jarum suntik dan sendok. Joseph pun akhirnya ditangkap karena melakukan pelanggaran atas pembebasan bersyaratnya. Di hari yang sama, Jeffrey, teman Joseph itu menghubungi polisi dengan beberapa informasi yang membuat para penyidik merinding, guys. Dia bilang bahwa Naomi telah salah memberikan informasi perihal tanggal saat Joseph meminjam station wagonnya. Dia bilang Joseph itu tidak mengembalikan mobilnya sampai keesokan harinya, guys. Jeffrey juga mengatakan bahwa dia telah menyetel ulang speedometer sebelum Joseph pergi. Dan ketika Joseph mengembalikan mobilnya, dia itu memeriksanya dan ternyata jarak yang ditempuhnya itu lebih dari 300 mile, guys.
Belum lagi bagian dalam mobil tampak acak-acakan dan jok belakang itu dibiarkan turun. Akhirnya ketika dia tanya apakah dia bisa mengingat apa yang dikenakan Joseph di hari itu, dia mengatakan seragam mekanik, guys. Jeffrey dan Naomi setuju rumahnya untuk digeledah, tapi polisi itu tidak menemukan barang bukti apapun. Setelah mendengar penangkapan itu, ibu Joseph mendatangi mobil bengkel tempat putranya bekerja dan bertanya mengapa para karyawan itu memanggil polisi dan mengadukan putranya. Dia mengatakan jika Joseph yang melakukan penculikan itu, saya akan mendapatkan kebenaran darinya. Itu tuh tipikal seorang ibu yang percaya bahwa anaknya itu tidak bersalah, guys. Sementara itu, penyidik itu terus mencari di daerah berhutan sekitar tempat di mana Charlie telah diculik, tetapi tidak berhasil. Ketika Joseph ditahan, salah satu teman lamanya itu memasuki kantor polisi dan meminta untuk berbicara dengan penyidik. Selain memberitahu mereka bahwa pria yang terekam di CCTV itu sangat mirip dengan Joseph, dia juga bilang bahwa Joseph sudah beberapa kali memberitahunya tentang keinginannya untuk menyerang wanita, guys. Super gila ini sih, psikopat asli. Tak lama setelah pertemuan itu, detektif membawa Joseph dari penjara ke markas polisi untuk diinterogasi. Di awal interogasi, Joseph itu sudah bilang bahwa dia itu butuh pengacara. Dia juga berulang kali meminta sang detektif untuk berbicara dengan keluarganya. Sebelum detektif meninggalkan ruang interogasi, Joseph itu punya satu permintaan, yaitu apakah dia diizinkan merokok. Saat polisi sedang sibuk mencari anak yang hilang, dan Joseph itu dengan pedenya meminta sebatang rokok. Tentu saja sang detektif bilang tidak boleh, guys. Joseph terlihat menganggukkan kepalanya dan menyeringai. What a creepy man. Tampaknya Joseph itu tidak terlalu peduli dengan keseriusan atas tuduhannya. Jika saja Joseph bersikap kooperatif dan mau bekerja sama, mungkin para detektif itu akan lebih lunak dan mengizinkannya untuk merokok. Kemudian Joseph mencoba memohon kepada detektif itu lagi untuk menelpon ibunya, dan penyidik bilang tidak boleh. Joseph akhirnya dikembalikan ke penjara di mana dia akhirnya dibolehkan memanggil saudaranya John. Dan apa yang dikatakan kepadanya menegaskan ketakutan terburuk untuk semua orang yang mendengarnya. Pada tanggal 5 Februari, 5 hari setelah Charlie itu menghilang, John menghubungi pihak berwajib dan memintanya untuk bertemu di kediamannya. Ketika petugas tiba, dia memberitahu mereka bahwa dia itu tahu di mana bisa menemukan tubuh Charlie. Mereka dibawa ke daerah berhutan di belakang gereja yang hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya. Menurut John, saudaranya itu telah mengaku menculik dan secara brutal menyerang gadis muda itu. Tetapi Joseph bilang dia tidak ingat apapun di hari kejadian karena dia itu sedang memakai narkoboy. Joseph mungkin mencoba untuk membuat pembelaan agar mendapat keringanan hukuman Aku rasa sih seperti itu. Dengan berdalih bahwa narkoboy yang membuatnya melakukan tindakan keji itu. Ketika John menjenguk Joseph di penjara, dia bertanya kepada saudaranya itu, apakah kamu mencekiknya terlalu keras? Dan Joseph menjawab iya. Kemudian John bertanya lagi, apakah kamu juga mengikatnya? Dan Joseph menjawab, tubuhnya tidak saya ikat, tetapi dia mengaku telah menyerangnya dengan brutal dan meninggalkan banyak DNA-nya. Ibu Joseph tiba di rumah John dan mengatakan bahwa Joseph telah menghubunginya duluan di balik jeruji. Dia telah mengaku membunuh Charlie. Polisi kemudian bergegas ke hutan di belakang gereja dan mereka dengan cepat menemukan tubuh Charlie yang sudah tidak bernyawa tersembunyi di balik pepohonan. Penyidik berspekulasi bahwa dia itu diseret ke lokasi itu karena ditemukannya lecet-lecet di sisi kanannya. Otopsi kemudian menyebutkan bahwa kematiannya itu disebabkan oleh cekikan dan juga serangan yang sangat brutal. Selain itu, di kedua pergelangan tangannya juga menunjukkan bahwa dia itu telah diikat di beberapa bagian. Forensik juga menemukan jejak DNA Joseph itu ada di rambut, di tubuh, serta di pakaian Charlie, guys.
Penyidik memberikan teori setelah Joseph meminjam mobil temannya dan dia itu dalam keadaan ngefly ya. Saat itulah dia itu melihat Charlie berjalan sendirian. Itu tuh sebenarnya cuma kebetulan ya yang menyebabkan dia itu berkeinginan untuk menculik dan menyerang lalu membunuh gadis malang itu. Sementara itu masyarakat itu sangat marah ya, bagaimana bisa ya Joseph itu sudah bebas sejak awal setelah dia itu divonis sebanyak 13 kali loh dalam kurun waktu 10 tahun atas kejahatan-kejahatannya. Kan gila banget ini. Harusnya dia itu karena mengingat rekornya ya, dia itu sebenarnya sangat berbahaya dan tidak dibebaskan begitu saja gitu menurutku sih. Pada tanggal 24 Oktober 2005, Joseph Smith dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama serta tuduhan atas penculikan terhadap anak di bawah umur. Dia dijatuhi hukuman mati dengan suntikan atas pembunuhan Charlie dan tanpa adanya pembebasan bersyarat untuk kejahatan lainnya. Joseph ini akhirnya meninggal dunia di penjara guys sambil menunggu sidang untuk undang-undang baru pada tahun 2021. Jadi dia itu mungkin udah mendapat hukuman yang setimpal sih menurutku. Oke guys, segitu dulu kasusnya ya. Jika kalian tuh menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya untuk klik tombol serta silahkan komentar apakah menurut kalian Joseph ini tuh sudah layak mendapat hukuman yang setimpal gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. See you in my next video. Love you all. Bye-bye. And thank you very much for watching.